Kelihatan ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas mengenai teknik review artikel, yang mana sebenarnya mereview sebuah artikel atau menjadi seorang reviewer itu adalah sebenarnya bukan pekerjaan yang gampang. Kalau mau memilih Bapak Ibu, saya lebih senang menulis saja sebenarnya daripada mereview, apalagi dapat paper yang betul-betul yang membuat kita betul-betul harus bertanggung jawab penuh terhadap paper tersebut, karena kita selain menjadi bahan pertimbangan bagi editor dari jurnal yang kita review, kita juga dalam tanda kutip mungkin akan menentukan nasib dari dari artikel seseorang. Nah, siapa reviewer? Nah, tentu saja kita sudah tahu bahwa reviewer itu adalah orang yang ahli mengevaluasi ya. Jadi sini artinya adalah dia mengevaluasi atau menelaah yang mana kepakarannya sudah diakui oleh institusi yang menunjuk si reviewer tadi. Nah, apa tanggung jawab dari reviewer? Nah, sebenarnya tanggung jawab reviewer itu adalah secara sederhananya dia memberikan penilaian. Tetapi tentu saja penilaiannya itu harus jujur dan kritis. Dan dalam penilaian ini tidak boleh dia menilai bahwa paper tersebut benar atau salah, atau jelek atau baik, tetapi dia hanya menilai yang mana menjadi kelemahan, yang mana menjadi kekuatan, dan memberikan saran dan perbaikan kepada editor. Ya, jadi editorlah yang nanti yang menyampaikan kepada autornya. Nah, kemudian tanggung jawabnya lagi adalah reviewer terus menyelesaikan review tepat waktu. Jadi nanti ketika seorang reviewer itu ditunjuk, kita harus menyelesaikan tepat waktu, due date-nya atau tenggang waktunya sesuai yang ditetapkan oleh editor yang menunjuk kita. Nah, apabila tidak sempat, ya kadang-kadang ya terlewat juga. Ya kadang kalau saya juga kelupaan, tiba-tiba tidak baik ketika dia sudah diserahi tanggung jawab. Kemudian reviewer itu harus meneruskan reviewnya secara konstruktif. Konstruktif itu artinya dia membangun, dan kolegial. Kolegial itu artinya rekan sejawat. Artinya yang dinilainya itu betul-betul bertujuan membangun artikel tersebut, bukan menjatuhkan artikel tersebut. Jadi apa yang diberikan oleh si reviewer tadi seharusnya akan memberikan pengembangan yang lebih baik kepada autor yang reviewnya. Nah, tentu saja seorang reviewer itu harus punya etika, Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya tidak ada sih aturan yang baku mengenai etika, tetapi biasanya di setiap jurnal itu memberikan aturan tersendiri terhadap etika reviewer. Tetapi secara umumnya reviewer itu dia harus menjaga kerahasiaan. Kita reviewer tidak boleh membuka artikel yang kita review. Lagian juga tidak bisa dibuka karena kan dia sifatnya blind review. Artinya kita tidak tahu siapa yang kita review. Dan kita juga tidak boleh memakai artikel orang itu untuk publikasi kita. Itu adalah sangat menyalahi etika. Kemudian harus menghindari konflik kepentingan. Seorang reviewer itu harus menolak apabila naskahnya itu dia terlibat dalamnya. Nah, ini sudah salah ya kalau dia yang menulis, dia yang mereview, tetapi dia juga harus konflik yang tadi, dia harus menghindari bias yang bisa mempengaruhi hasil review. Misalnya tempat penelitiannya adalah di lokasi si reviewer itu berada. Nah, itu adalah termasuk konflik kepentingan yang harus dihindari. Dan yang terakhir adalah dia harus jujur, adil. Nah, seorang reviewer itu harus menempatkan dirinya itu adalah di tengah-tengah. Jadi dia harus menilai itu secara jujur dan adil sehingga dia harus menguasai apa aturan yang sudah ditetapkan oleh pengelola jurnal. Biasanya pengelola jurnal itu sama saja ya antara satu jurnal, baik yang terakreditasi, jurnal internasional atau yang belum terakreditasi, aturannya sebenarnya secara umumnya sama. Nah,
teman-teman sering bilang bahwa wah hebat nih jadi reviewer. Sebenarnya reviewer ini adalah pengabdian Bapak Ibu. Karena apa? Karena reviewer itu biasanya tidak diberikan fee, tidak dibayar. Biasanya seperti itu. Walaupun ada jurnal-jurnal yang membayar reviewernya, tetapi bagi saya menjadi reviewer itu adalah sebuah kerja yang malah menguntungkan bagi kita karena bisa meningkatkan portofolio kita sebagai dosen. Selain tadi yang mengejar KUM ya, kalau saya masukkan mengejar KUM karena itu udah pasti. Nah, kemudian dengan menjadi reviewer kita akan terbiasa terbuka dengan ide. Jadi selama ini kita terkukung ya, tertutup karena idenya di situ-situ aja. Ketika kita membaca sebuah artikel dan kita disuruh mereview, wah ada ya pengembangan seperti ini. Lalu kita secara tidak langsung akan meneliti lebih lanjut. Wah ini benar nggak artikelnya? Nah itu akan merangsang kita untuk menghasilkan gagasan-gagasan atau model-model yang baru dan sehingga kita punya banyak-banyak ide penelitian ketika kita menjadi seorang reviewer itu. Nah, dari ide penelitian tadi, seorang reviewer itu biasanya dia bisa mengembangkan artikel-artikel yang sudah dibaca dan direviewnya. Dengan catatan ya tentu saja tidak sama ya, tetapi dia secara tidak langsung dia sudah punya ide, atau dia sudah punya gagasan yang mana dia bisa kembangkan lagi gagasan tadi. Kalau secara finansialnya ya nggak ada ya Bapak Ibu, belum ada ya, hanya pahalanya yang dapat gitu. Kemudian persyaratan menjadi reviewer. Nah, ini kadang-kadang banyak teman yang nanya, apa sih persyaratan menjadi reviewer? Nggak tahu juga. Saya juga nggak tahu. Tiba-tiba hanya mendaftar, diseleksi ya lolos kayak gitu. Jadi tergantung institusi dari pengelola jurnal Bapak Ibu. Tetapi yang pasti adalah mutlak dia harus memiliki publikasi ilmiah. Di mana Bapak Ibu mereview paper seseorang, tetapi Bapak Ibu tidak pernah menulis paper. Bapak Ibu tidak punya ID Scopus atau hak indeksnya juga tidak ada. Nah, itu kan tidak bagus ya. Tidak mungkin kita mereview seseorang bila artikel kita juga tidak bisa dilacak orang. Nah, sedangkan persyaratan lainnya mungkin misalnya harus S2, harus S3, harus punya ID ini. Nah, mungkin itu tergantung kepada pengelola jurnalnya tadi. Nah, seorang reviewer itu secara filosofinya dia itu tidak boleh menghakimi Bapak Ibu. Jadi seorang reviewer itu jangan menghakimi dari artikel yang diperiksanya. Walaupun artikelnya itu menghasilkan sesuatu yang menurut dia buruk, hasilnya jelek ya. Jelek dan tanda kutip ya, bukan secara utuhnya jelek, tapi hasil penelitiannya itu adalah ketika dia teliti, ketika dia riset, hasil dari penelitian tadi tidak lebih baik dari penelitian sebelumnya, itu tidak ada masalah. Jadi kita reviewer tidak boleh langsung menghakimi bahwa ini artikel ini salah atau artikel ini paling benar, tidak boleh. Tetapi kita hanya memberikan saran dan pertimbangan. Jadi kita hanya memberikan pertimbangan berdasarkan kompetensi kita, berdasarkan apa yang kita lihat, dan bisa saja pertimbangan kita tadi juga berbeda dengan reviewer lain, karena biasanya dalam satu artikel itu ada 1, 2, atau 3 reviewer yang langsung mereview bersama dengan kita, sehingga kita punya pandangan yang bisa saja mempunyai pandangan yang berbeda dengan orang lain. Tetapi intinya adalah kita tidak boleh menghakimi, Bapak Ibu, tidak boleh menghakimi ini tidak boleh di-reject, ini tidak boleh masuk, ini tidak boleh. Tetapi kalau saya sih biasanya tetap ada revisi, tetapi itu adalah tanggapan atas hal-hal yang menurut saya kurang pas. Bukan berarti dia salah, tapi hanya kurang pas. Nah, seorang autor itu juga harus paham bahwa proses penerbitan di e-jurnal itu punya tahapan yang sangat jauh ya. Artinya tidak berarti disubmit sekarang besok terbit, tidak. Tetapi posisi reviewer adalah di tengah-tengah atau di pertengahan proses tersebut. Artinya ya reviewer itu bertugas adalah menyampaikan hasil pertimbangannya kepada editor, lalu editor mempertimbangkannya kembali. Nah, bukan berarti editornya langsung menerbitkan, tidak, tapi dia akan membaca pertimbangan dari reviewer. Bisa saja pertimbangan antara editor dengan reviewer itu berbeda, tetapi biasanya editor yang baik itu dia pasti akan
dia pasti akan menelaah betul-betul pertimbangan dari setiap reviewer, sehingga dia akan bisa mengambil keputusan. Nah, seperti kita ketahui bahwa ketika ini proses implementasi dari gambar yang ini, bahwa banyak tahap-tahapan yang harus kita lalui sehingga sebuah artikel itu bisa terbit. Saya rasa Bapak Ibu sudah paham tahapan-tahapan ini, artinya bahwa sebuah artikel yang berkualitas itu penting. Nah, ini berdasarkan sudut pandang kami sebagai reviewer, dan bagaimana sih reviewer itu menilai atau sebuah artikel ini dalam konteks sebuah jurnal terakreditasi, ya bisa saja jurnal nasional biasa atau jurnal internasional. Tapi ini adalah apa yang dilihat reviewer. Pertama adalah tata bahasa. Ada reviewer yang sangat concern dengan bahasa, baik dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia, karena ini bahasa ini menentukan, Bapak Ibu. Apabila bahasa Bapak Ibu, tata cara Bapak Ibu menulis sudah bertele-tele di atas, biasanya reviewernya akan langsung down, akan langsung nggak enak membaca, dan itu akan berpengaruh kepada hasil tulisan Bapak Ibu yang di bawah. Kalau saya memang sangat memperhatikan bahasa ini. Jadi memang kalau menulis sebuah artikel itu butuh waktu dan pengalaman untuk mencapai sebuah bahasa yang ilmiah, gaya ilmiahnya itu solid. Kalau berdasarkan pengalaman saya, untuk mencapai gaya ilmiah itu solid, kita akan kentara sekali melihat apabila sebuah artikel itu akan berbeda, mana yang gaya ilmiahnya yang solid, mana yang tidak. Nah, itu akan nampak. Kalimat-kalimat yang terlalu banyak bumbu-bumbu atau bertele-tele, atau bahkan yang paling fatal itu yang ada banyak yang typo segala macam. Jadi reviewer, kalau kami menjadi reviewer, bahasa ini menjadi concern juga karena akan merusak semuanya ke bawah kalau bahasanya tidak benar. Lalu kemudian novelty. Novelty itu adalah kebaruan. Novelty, kebaruan di sini bukan berarti harus betul-betul new, harus betul-betul baru gitu. Tetapi bisa saja kebaruan itu artinya sebuah metode lalu dikembangkan metodenya, nah itu sudah mencapai novelty-nya. Atau ketika fenomenanya di artikel yang sebelumnya fenomenanya seperti ini, lalu kita rubah fenomenanya ke seperti yang lain, nah itu juga berarti sudah kebaruan. Jadi kadang-kadang penulis ini banyak yang takut, Pak, nanti novelty-nya nggak dapat, Pak, nanti gimana cari novel? Ya tidak, jangan dipikirkan novelty-nya. Kalau dia sudah berbeda dengan artikel-artikel yang Bapak lihat di penelitian-penelitian terdahulu, sudah nampak gap-nya, itu sudah termasuk unsur kebaruan. Gitu. Nah, dan biasanya reviewer ini paling senang kalau ada dia novelty, apalagi dia membaca hasil yang agak dilihatnya, wah ini kayaknya baru nih. Nah, dia pasti akan browsing. Kalau saya sih akan browsing tema itu. Saya akan cari di Google Scholar, atau cari di mana, wah ini rupanya dia sudah menemukan gap-nya, berarti dia benar. Berarti dia menemukan sesuatu yang lain dari hasil penelitian orang lain, dia menemukan gap, lalu dia tampilkan. Nah, tidak harus dia betul-betul baru, Bapak Ibu. Kemudian apalagi yang dilihat adalah kontribusi. Kontribusi itu adalah kontribusi terhadap ilmu pengetahuan. Nah, ini juga tidak harus secara global, Bapak Ibu. Kadang-kadang banyak juga dosen yang berpikir, wah, kontribusi terhadap global apa? Tidak, kontribusi terhadap lingkungan sekitar, bahkan dalam lingkungan satu institusi tersebut, ya, itu udah termasuk poin kontribusi. Misalnya dalam satu institusi, dalam satu kantor, satu perusahaan, atau dalam satu fenomena tertentu, lalu dirubah metodenya, kok kontribusinya berbeda, kok ini menjadi lebih rendah. Nah, itu juga terkontribusi. Bisa saja hasilnya lebih rendah dari artikel sebelumnya, itu ketika kita lihat, loh hasilnya kok lebih rendah ya, kok hasilnya berbeda ya, tapi itu adalah sebuah kontribusi. Jadi tidak ada masalah, Bapak Ibu. Kontribusi itu bukan berarti dia harus selalu yang positif. Akreditasi ya, Pak ya? Oh iya, Pak. Oh iya. Baik. Kontribusi itu tidak selalu yang positif, tetapi juga hasilnya kalau menghasilkan negatif juga adalah sebuah kontribusi. Tidak ada masalah. Jadi seorang autor itu tidak harus berpikir jauh-jauh. Nah, ini hal-hal ini yang pasti dilihat. Ini artikel ini kontribusinya apa sih? Oh, rupanya dia kontribusinya di sini. Oh, dia bisa begini. Nah, itu yang disukai reviewer. Jadi si penulis itu harus menekankan
kontribusinya ini adalah ini. Kemudian yang terakhir adalah presentasi atau fisik artikel. Nah, fisik artikel ini adalah hal-hal yang bersifat template, misalnya apakah sudah sesuai template-nya, apakah gambarnya jelas, apakah sudah memenuhi IMRAT, judulnya sudah mewakili dari artikel keseluruhan, referensinya sudah benar atau tidak, dan lain-lain. Nah, ini yang terakhir akan dilihat, dan apabila ini juga tidak pas, biasanya reviewer akan mensuruh merubah atau merevisi. Nah, baik Bapak Ibu, akan saya berikan contoh beberapa artikel yang kami review, dan mohon maaf tidak menampilkan full artikel karena menyangkut etika. Nah, misalnya ini penulisnya, ya ini ada typo di sini kan, seperti ini ada typo. Nah, tidak ada spasi, padahal ini hal-hal yang sepele ya, tapi ini adalah mengganggu Bapak Ibu. Ini sangat mengganggu sekali. Misalnya tidak ada koma, ya, tidak ada koma di setelah ini. Nah, tidak ada spasi setelah koma. Nah, ini juga sangat mengganggu. Kalau reviewernya teliti dalam hal ini, dia akan menyuruh revisi. Apalagi yang berbahasa Inggris, masih ada beberapa yang tinggal bahasa Indonesianya. Nah, ini kan masih tinggal bahasa Indonesianya. Nah, ini kelihatan sepele, tapi ini akan mempengaruhi dari isi artikel tersebut. Kemudian research gap. Nah, penulisan research gap. Nah, misalnya contoh sebelah kiri ini, Bapak Ibu, contoh sebelah kiri ini dia memberikan research gap yang cukup mudah dimengerti. Tetapi ini yang bahasa Inggris ini sebenarnya kalau kita translate, sebenarnya dia sudah memberikan research gap, tetapi dia tidak memainkan paragrafnya. Jadi sehingga kita membingungkan membacanya. Seharusnya dia tutup di sini, lalu dia enternya, ya, sehingga kita bisa membacanya sekilas. Kita bisa baca sekilas, wah dia sudah menentukan research gap-nya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, reviewer itu adalah reviewer itu adalah sifatnya volunteer. Volunteer itu adalah kerjanya diminta, dimohon untuk mereview. Berarti dia tidak punya banyak waktu untuk mereview artikel Bapak Ibu. Kalau dia rasanya dia tidak pas, dia akan langsung dia akan skip. Karena mungkin dia punya banyak kesibukan, punya banyak waktu untuk hal yang lain, sehingga apabila dia sudah merasa nggak enak membaca di atas, dia akan skip. Nah, lalu kemudian, nah ini contoh misalnya kesimpulan yang jadi di sini si penulis ini menyatakan di kesimpulan itu adalah ada kontribusi gitu. Nah, jadi kita membacanya bahwa ada kontribusi mengenai face recognition bayi ini, bahwa dia menemukan bahwa bisa diteliti tingkat kesakitan bayi. Nah, ini berarti ditutup ya, bahwa ketika kita membaca sekilas, wah ini berarti dia sudah betul memberikan kontribusinya. Lalu kemudian, nah ini kadang-kadang yang autor yang sepertinya tidak memperhatikan gambar yang tidak jelas. Ini adalah gambar yang sama sekali tidak bisa dibaca, tidak detail. Nah, kalau sudah seperti ini, reviewer pasti akan mereject atau mensuruh revisi lagi, karena ini akan mempengaruhi. Lalu kemudian ada juga rujukan, misalnya dataset, kan banyak ini kalau apabila di IT ya menggunakan dataset. Tapi dataset itu tidak pernah dirujuk datasetnya kemana gitu. Datasetnya itu menggunakan dataset siapa, itu harus dirujuk. Nah, misalnya ini, nanti ya setelah ini, nah dataset ini dia tidak merujuk penggunaan dataset ini, dia hanya membilang dataset untuk sebentar Bapak Ibu. Pemateri haus. Terlalu bersemangat Bu. Mantap, lanjutkan Pak. Oke, kita lanjut. Dataset ya. Kemudian berikutnya kualitas gambar ya. Kualitas gambar yang tidak bisa dibaca. Ini misalnya ini tampilan dari operator Rapid Miner ya, Rapid Miner. Ini sebenarnya ini detail ya. Ini detail, tetapi tulisan nilai apanya ini, nilai operatornya ini nggak bisa dibaca. Padahal
ini penting karena nilai operator ini yang menentukan isi artikel ini benar apa enggak dia buat reprimandernya gitu. Dan seperti ini dia menggunakan gambar lalu tambah gambar, sudah tidak bisa dibaca reviewer, dia kemudian tidak baca reviewer, kemudian dia tidak bisa dibaca, kemudian dia menambah lagi gambar. Seharusnya ketika kita menambahkan gambar adalah menambahkan gambar yang betul-betul yang penting saja, tidak harus seperti ini. Jadi kesannya seperti tutorial jadinya. Itu sudah gambarnya tidak jelas dan gambarnya terlalu banyak seperti ini. Nah, jadi hal-hal seperti ini akan mempengaruhi penilaian reviewer. Gitu. Jadi Bapak Ibu cukup menampilkan review gambar yang betul-betul berhubungan dengan hasil. Gitu. Hasil. Untuk metodenya nggak usah dulu kalau dia halamannya terbatas. Jadi betul-betul berhubungan dengan hasil. Sehingga mendukung kesimpulan tadi. Nah, misalnya ini banyak gambar dalam satu paragraf, dalam satu halaman ini dia punya 3 gambar. Padahal ini sebenarnya pengembangan dari yang sebelumnya. Ya. Nah, seperti ini, ini data miner ini karena data miner ini sebenarnya cukup satu saja beda besar, tapi gabungnya di satu halaman itu menjadi tiga screenshot gambar. Ini membuat tidak terbaca. Nah, hal-hal seperti ini sering dijumpai Bapak Ibu, karena terlalu bersemangat bikin artikel, dia buat sedetail mungkin. Jadi dia buat betul-betul sedetail mungkin. Nah, itu malah menjadi bumerang bagi dia karena akan mempengaruhi isi artikel tadi. Sehingga dikomentari oleh reviewernya bahwa paragraf gambar-gambar di paragraf ini menggambarkan apa maksudnya gitu. Jadi seperti tidak seperti artikel ilmiah, kesannya seperti tutorial atau seperti manual gitu. Jadi tidak perlu. Kemudian contoh lain misalnya ini tabel. Padahal ini tabel penting karena ini adalah pengujian. Nah, ini pengujian tapi dia memberikan tabel tidak tabel yang tidak bisa kita baca. Nah, kalau misalnya dia di 1 kolom, 2 kolom, nah seharusnya tabel ini akan berubah menjadi 1 kolom. Nah, berarti si autor tadi harus mendesain tabel ini berubah menjadi 1 kolom kalau artikel tadi template-nya adalah 2 kolom. Nah, kalau misalnya dia tetap 1 kolom, tabelnya tetap dibaca, seharusnya tabel ini pecah. Isi dari tabel ini yang terlalu panjang ini bisa dibaca oleh reviewer. Padahal ini adalah pengujian. Apa yang mau kita uji, apa yang mau kita lihat kalau isi tabelnya tidak terbaca. Nah, kemudian contoh lain misalnya, nah ini hal yang paling fatal misalnya reviewer pasti akan baca abstrak. Itu hal yang pertama yang dibaca oleh reviewer adalah dia mesti membaca abstrak. Apa yang dicari di abstrak adalah yang pasti adalah kesimpulan. Kesimpulannya apa? Dari judulnya ini apa kesimpulan? Tetapi ketika kita baca di sini adalah kesimpulannya belum menyatakan hasil yang betul-betul solid gitu. Dan di bab pendahuluannya seperti ini terlalu banyak teori atau opini dan bahkan terjadi perulangan. Paragraf yang ini kemudian akan berulang di sini. Nah, ini hanya contoh saja. Jadi ini mohon maaf apabila ada artikel Bapak Ibu yang jadi contoh, tapi ini adalah pandangan kami sebagai reviewer menilai artikel ini. Jadi ini contoh bab 1 di pendahuluannya terlalu banyak hal yang opini yang tidak ada hubungannya dengan judul. Terakhir Bapak Ibu, nah ini ada referensi yang perlu ditambah, ini pasti minimal referensi itu reviewer akan menyukai referensi yang yang berasal dari jurnal-jurnal bereputasi. Kurangi referensi dari web kalau tidak terlalu penting, atau dari buku kalau tidak terlalu penting, tetapi yang pasti referensi wajib dari jurnal-jurnal bereputasi. Nah, ini tadi yang saya bilang dataset. Nah, ini setelah di review, diminta datasetnya bisa diunduh di sini. Tetapi penulisnya tidak mensitasi. Nah, ini seharusnya disitasi. Kalau dia hanya menampilkan linknya saja, berarti di referensinya nggak masuk. Dan secara ininya merugikan Bapak Ibu, merugikan yang punya dataset ini karena dia tidak masuk ke daftar pustaka. Oke, kita lanjut.
Nah, ini ketika setelah direview, baru autornya menampilkan rujukan atau citasi datasetnya. Jadi datasetnya ini harus disitasi. Nah, tidak cukup linknya saja, tetapi link ini harus disitasi. Kemudian ini adalah pertanyaan dari reviewer yang mana si autor menjawab hasil dari review. Ini mohon izin nih dari form reviewer ini saya gunakan dari formnya Jurnal Cinta 2, Jurnal Resti. Mohon izin nih Prof. Epi kalau ada yang Prof. Epi ikut gabung di sini. Nah ini adalah contoh form reviewer dari Jurnal Cinta 2. Ini dalam hal ini Jurnal Resti. Contoh form review yang mana ini bisa mewakili apa sih yang harus Bapak Ibu siapkan secara matang. Misalnya pertanyaan pertama adalah ini manuskrip kontribusi asli. Ya, benar. Sudah sesuai. Apakah cukup informatif, abstrak? Nah, ini abstrak penting karena ditanya ya, apabila kita nggak enak baca abstraknya, dirasa kurang lengkap, pasti kita akan bilang tidak. Juga ada analisis cukup mendalam, ada juga angka tabel yang berkualitas sudah terbaca, gambar apakah sudah jelas, ya, apakah penilaiannya. Ini contoh-contoh form reviewer dari Jurnal Cinta 2, Jurnal Resti. Jadi ini bisa menjadi patokan Bapak Ibu nanti menulis, harus pertanyaan ini Bapak Ibu tanya kembali sebagai penulis. Oh, angka tabel yang kubuat tadi udah terbaca apa enggak gitu. Tanya kembali Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa berpatokan ke sini, kemudian sebagai penulis akan melihat, oh ini kira-kira gambarnya sudah jelas enggak? Argumentasinya sudah memadai enggak? Nah, oke. Nah, terakhir Bapak Ibu, seorang reviewer itu pasti dia akan berputar-putar di sini. Ada 6 tahapan, walaupun sudah di breakdown tadi di atas, tetapi dia akan putar. Yang pertama adalah apakah topiknya sesuai. Yang kedua adalah originality, ya, innovation, important. Kemudian adalah readability, ya, ini tadi yang bahasa tadi, organisasi artikel, ya, kemudian metode, ya, studi desain, endingnya apa, kemudian conclusion, ya, kemudian keterbatasan penelitian, ya, kemudian feature research, lalu ada literatur. Ya, jadi hanya ini aja. Jadi sebenarnya apabila penulis kita strict ke sini, penulisnya strict ke sini, reviewernya akan senang. Sehingga kemungkinan artikel Bapak Ibu itu di-accept atau kemungkinan untuk diterbitkan, ya, atau dipertimbangkan dengan baik oleh reviewer akan sangat terbuka sekali. Sementara demikian Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf apabila penyampaian saya ini banyak kekurangan. Mohon maaf sekali lagi apabila banyak kekurangan. Kita akan buka diskusi nanti dan terima kasih. Kami kembalikan ke Bu Aisyah. Silakan Bu Aisyah. Ya, terima kasih Pak Ronald. Ya, terima kasih Pak Ronald. Apa yang telah dipaparkan sangat bermanfaat sekali. Tapi ini masih season pertama. Nanti season kedua adalah dari Bapak Agus Perdana. Nah, untuk pemberitahuan kepada Bapak dan Ibu sekalian, kita nanti di akhir acara setelah 2 pemateri akan melakukan sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang join-nya di Zoom, silahkan memberikan pertanyaannya di kolom chat maupun nanti boleh raise hand. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang live dari YouTube, silahkan memberikan masukan, silahkan memberikan pertanyaan di kolom komentar di live YouTube tadi. Oke, terima kasih Pak Ronald. Kita next lanjut kepada pemateri yang kedua. Di sini ada Bapak Agus Perdana Windarto. Nah, ini adik bungsu saya ini. Beliau adalah, sedikit saya bacakan daripada pengalaman beliau. Beliau adalah
sebagai reviewer. Ini di berbagai banyak ini. Kalau Pak Agus banyak, saking banyaknya saya menyebutkannya susah nih. Beliau adalah reviewer di beberapa jurnal Scopus di Q2, itu di International Journal of Information Technology and Decision Making, dan juga ada di Journal of Asian Architecture and Building Engineering, juga di Production and Manufacturing Research. Nah, ini semuanya dikategorikan di Scopus Q2. Hebat nih Pak Agus nih. Lanjut, beliau juga sebagai editor maupun reviewer di Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 2, di JPIN, JT Siskom, JS Inbis, Scientific Journal of Informatics, Matrix, JTIK, dan lain-lain. Saking banyaknya saya ngetik-ngetik ini ya bacanya ya Pak. Ada juga di Sinta 3, ada MBA, bla Intex, juga ada di Sinta 4, di Klik, Semantik, J-Sakti, iGestek, dan lain-lain. Beliau juga sebagai pemenang proposal hibah penelitian dari Dikti di tahun 2018 dan 2018 dan 2019, juga pemenang proposal hibah pengabdian Dikti di tahun 2019, juga pemenang proposal hibah PKMP sebagai pembimbing mahasiswa di 2018, juga pemenang proposal hibah PKMAI sebagai pembimbing mahasiswa di 2019. Beliau adalah lulusan dari Magister Universitas Putra Indonesia Padang. Juga beliau saat ini masih tercatat sebagai mahasiswa S3 di Universitas Putra Indonesia Padang. Belum deportasi nih ya Pak Agus ya, masih tetap di S3 ya? Masih, Bu. Masih, oke. Mempersingkat waktu, saya berikan waktu dan tepat kepada Bapak Agus. Silakan Pak Agus. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada Bu Aisyah. Sebenarnya Bu Aisyah ini agak sebagai kakak saya, jadi lebih tepat saya manggilnya kakak. Oke, sebelum saya coba izin share materi dulu. Oke, ini mungkin materi yang saya sampaikan tidak sebanyak rekan saya, sebenarnya bukan rekan ya, senior saya Pak Ronald ya. Tapi sedikit saja, tapi nanti mungkin lebih ke implementasi. Saya akan memberikan sedikit, bukan trik ya, sebenarnya kalau dibilang trik itu nggak tepat, karena memang saya yakin yang ada di forum ini adalah orang-orang yang betul-betul sudah kompeten. Hanya saja kita lebih tepat di sini adalah diskusi. Nah, sebelum saya lanjut, izinkan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati, Dewan Pembina SKPT. Ya, di situ ada Bapak Supriyanto, kemudian ada Pak Misran, beserta jajaran SKPT sekalian. Kemudian rekan-rekan dosen sekalian, yang sebenarnya kalau saya cek di sini itu semua pada senior saya gitu. Ini ada Bang Ronald, ya, ada Bu Aisyah, kemudian ada Pak Mesran, ya, ada Pak Supriyanto, ada Bang Oris. Ya, salam kenal Bang Oris, kangen sekali sama Bang Oris. Ya, kemudian di situ ada juga Pak Yue Fijar ya. Salam kenal Pak, ya. Kemudian ada juga rekan-rekan saya yang di kuliah S3 di UPI PTK Padang. Kemudian ada juga mahasiswa ya, salam kenal. Semoga diskusi kita ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Ada juga rekan saya Pak Anjar Wanto ya, salam kenal Pak Anjar, salam hormat. Nah, pada kesempatan tadi Pak Ronald sudah menyampaikan panjang lebar ya, apa tugas dan tanggung jawab sebagai seorang reviewer. Terima kasih saya ucapkan kepada Bang Ronald, tadi sudah penjelasannya sudah oke. Saya hanya memulai sedikit saja. Nah, mungkin saya akan menyampaikan bahasa ini lebih sederhana supaya nanti bisa dapat pemahamannya. Karena saya lihat di sini background-nya bukan dari ilmu komputer saja ya Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, ada dari manajemen ya, saya lihat ada sosial juga di sini ya, dan ada kebanyakan mahasiswa. Ya, ada juga mahasiswa S1 saya lihat di sini ya, yang nantinya juga menjadi menjadi ilmunya ketika nanti mengkonvert skripsi menjadi sebuah artikel.
yang bisa dipublish ke sebuah jurnal, ya, apakah itu jurnal biasa atau terakreditasi ataupun ke seminar, ya. Oke. Nah, sebenarnya nggak ada yang istimewa. Kalau tadi Kak Aisyah itu bilang, wah terlalu hebat, nggak ada. Intinya saya mau mencoba saja, karena memang di dunia ini saya baru saja, Bapak Ibu, tidak sehebat Bapak Ibu. Cuma yang saya lakukan itu adalah mau berusaha, mau capek saja, ya. Karena saya berpikir usia masih muda, berarti saya harus lebih banyak memberikan manfaat. Nah, masalah nanti akan menyusul. Nah, di sini saya juga menjadi beberapa reviewer. Ya, memang bahasa Inggris saya nggak jago-jago banget, tapi nanti saya akan coba kasih tips menjadi reviewer di jurnal-jurnal internasional itu nggak mesti harus paham bahasa Inggris, tapi kita harus mengerti apa yang disampaikan, itu saja. Jadi ada tips dan triknya nanti. Dan beberapa juga menjadi reviewer Sinta 3, Sinta 2, ya, Sinta 4. Ya, sebenarnya itu kegiatannya ini biasa saja, ya. Hanya kita mencoba menyibukkan diri saja. Nah, tadi Pak Ronald sudah bahas bahwa sebenarnya Bapak Ibu itu saya pengen mengambil topik itu bagaimana sih seorang editor. Ya. Jadi editor dan reviewer ini sebenarnya satu paket, Bapak Ibu. Jadi kalau di Indonesia itu platformnya itu adalah OJS, ya, Open Journal System, di mana di situ ada editor, kemudian ada reviewer. Jadi saya paketkan satu paket nih. Jadi sebenarnya seorang editor, seorang reviewer itu sebenarnya seorang dosen juga, gitu Bapak Ibu. Ya, seorang profesor juga, gitu. Yang sebenarnya itu tidak banyak waktu untuk melakukan review atau mendistribusikan sebuah paper, kecuali ya kita ketemu seorang editor atau reviewer yang betul-betul dibayar. Apakah itu ada ya. Jadi dia bekerja dalam sebuah publishing company, ya, kemudian dia khusus untuk itu ada. Saya pernah mengikuti pelatihan yang diikuti oleh IEEE, yang dibuat oleh IEEE dan Nature. Saya ketemu seorang editor, Bapak Ibu, seorang reviewer yang betul-betul kerjanya itu memang seorang editor, gitu. Jadi seorang editor itu dia bilang, seorang editor profesional, dia menerima email setiap hari itu sekitar 200 sampai 250 email yang akan didistribusikannya ke associate editor. Nah, bisa Ibu bayangkan tuh, seorang editor profesional yang bekerja profesional, yang dibayar oleh sebuah perusahaan penerbit, dia harus mendistribusikan tersebut ke associate editor. Sehari itu bisa 200 sampai 250. Wah, kalau kita Bapak Ibu 10 aja dapat email tiap hari, pusing, Bu. Ini apalagi seorang editor profesional. Nah, begitu juga dengan seorang reviewer profesional, yang artinya dia dibayar oleh perusahaan, dia bisa mereview satu paper itu 20 sampai 25, Ibu. Tuh, bayangkan itu. Hanya mereview saja. Ya, berarti pekerjaan mereka itu di pagi dan siang, dari pagi sampai sore itu ya begitu gitu. Karena memang mereka dibayar untuk menjadi seorang profesional. Nah, di Indonesia kebanyakan itu adalah seorang editor dan seorang reviewer itu adalah pekerjaan volunteer. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ronald, pekerjaan sampingan yang artinya itu bukan pekerjaan utama dari seorang dosen. Nah, mungkin saya berbicaranya agak pedas. Mereview sebuah artikel atau mendistribusikan sebuah paper itu di jam-jam sisa kita, gitu. Ya, di jam-jam sisa kita. Jadi bukan pekerjaan rutin. Artinya apa? Berarti kita sebagai seorang penulis yang ingin menuliskan manuskrip harus bisa membantu editor atau reviewer tersebut. Bagaimana caranya? Karena apa? Karena mereka sudah tidak memiliki banyak waktu, gitu. Karena sibuknya tadi, gitu. Nah, bagaimana caranya? Nah, hari ini coba kita diskusikan dengan topik bagaimana sih seorang editor atau reviewer itu dalam menilai sebuah manuskrip. Nah, di sini saya gunakan kata manuskrip, ya. Sebenarnya penggunaan kata paper itu sebenarnya ketika tulisan itu sudah terbit, baru dikatakan paper. Atau istilah kita namanya artikel. Tapi kalau misalnya belum, itu lebih tepat disebut dengan manuskrip. Nah, bagaimana cara menilai seorang editor atau reviewer? Nah, ini akan kita bahas di sini. Tadi Pak sudah bahas sedikit, saya akan coba bahas lebih sederhana dengan
saya di reject. Nah, ini mungkin ada 5 hal yang harus diperhatikan bagi seorang editor atau reviewer, atau bisa jadi informasi bagi yang mau menulis. Ada beberapa hal yang membuat kenapa manuskrip itu di reject atau ditolak. Nah, yang pertama adalah hal yang paling mendasar adalah tidak hanya kontribusi. No scientific contribution. Jadi tidak ada kontribusi dalam papernya. Nah, pertanyaannya adalah seorang reviewer itu dia bakal tahu apakah paper itu punya kontribusi apa tidak, Bapak Ibu. Jadi kalau kita sudah menjadi seorang reviewer yang handal di sini adalah dia sering baca paper. Jadi seorang reviewer itu, seorang editor itu kuncinya cuma satu. Dia harus sering baca paper, itu saja. Karena ketika dia mereview secara tidak langsung, dia menilai paper orang lain. Sama, ketika kita juga menulis, secara tidak langsung kita menilai tulisan kita sendiri. Hanya saja kalau kita dikasih tanggung jawab untuk mereview sebuah manuskrip, berarti kita dituntut untuk menilai paper yang sebenarnya masih satu topik sama bidang kita. Gitu. Misalnya, topik saya itu adalah deep learning. Ketika saya dikasih topik tentang data mining, sebenarnya itu relevansi, karena masih dalam satu rumpun kecerdasan buatan. Nah, contohnya seperti itu. Nah, itu saja sebenarnya. Jadi, tidak ada kontribusi dalam penelitian tersebut. Nah, seorang reviewer yang handal, dia akan tahu apakah paper ini punya kontribusi atau tidak. Atau paper ini hanya sekedar main-main saja. Nah, dalam proses mereview itu sebenarnya sederhana. Nah, banyak pertanyaan yang muncul ke saya. Bagaimana Pak melihat kontribusi dalam sebuah penelitian? Nah, setiap bidang ilmu, Bapak Ibu, itu memiliki kontribusi yang berbeda-beda. Jadi, bidang ilmu komputer, otomatis berbeda kontribusinya dengan manajemen, berbeda kontribusinya dengan sosial budaya. Nah, kalau kita di ilmu komputer, ada 3 pattern, ada 3 pola yang bisa dijadikan kontribusi. Nah, ini bisa jadi masukan ini, ya, yang dia ilmu komputer. Yang pertama, dia memecahkan masalah lama, tapi dengan metode baru. Berarti all problem with new method. Jadi ada masalah lama yang sudah diteliti, kemudian masalah tersebut belum bisa diselesaikan dengan metode yang ada, sehingga peneliti selanjutnya melakukan improvisasi. Nah, improvisasi sudah bisa dikatakan sebagai kontribusi. Yang pertama, ya berarti dia all problem with new method. Nah, kemudian yang pattern yang kedua atau pola yang kedua adalah dia memecahkan masalah baru tetapi dengan metode yang lama. Jadi kebalikannya, new problem with old method. Nah, ini biasanya terjadi kalau papernya itu atau kalau manuskripnya itu adalah kolaborasi. Misalnya ilmu komputer dengan manajemen, ilmu komputer dengan sosial budaya, ya, ilmu komputer dengan politik. Nah, ini kan menimbulkan masalah baru. Nah, masalah baru itu bisa diselesaikan dengan metode-metode yang sudah ada. Nah, ini juga termasuk yang namanya kontribusi. Jadi, new problem with old method. Tadi yang pertama adalah all problem with new method, yang kedua adalah new problem with old method. Nah, yang ketiga adalah new problem with new method. Ya, nah, itu saja sebenarnya kontribusi yang ada di bidang ilmu komputer. Nah, kemudian saya pernah diskusi dengan seseorang atau dosen yang bukan di bidang saya, gitu. Dia bertanya kepada saya, Pak, saya orang sosial, Pak. Saya mengambil topik tentang studi lokal. Bagaimana topik studi lokal ini bisa memiliki kontribusi? Nah, ini sebenarnya kalau dikaitkan dengan ilmu komputer, agak susah menjawabnya. Tapi pada saat itu saya mencoba memberi masukan, coba studi lokal ini kamu cari yang namanya common issue atau masalah umumnya. Jadi masalah umum di studi lokal kamu, misalnya kamu studi lokalnya di mana? Misalnya di Pematang Siantar, kemudian atau di Medan, ya, atau di Kisaran. Tetapi masalah umumnya itu bisa digunakan di kasus lokal lain, di negara lain. Nah, itu juga bisa termasuk menjadi kontribusi, yaitu bisa dijadikan sebagai common issue. Nah, itu sebenarnya yang harus kita pahami. Ketika seorang dosen tidak mengetahui scientific kontribusi dalam keilmuannya, berarti cuma satu kuncinya, Bapak Ibu. Kurang baca paper, itu saja. Karena sebenarnya kalau dia sudah mengerti bidang keilmuannya, kemudian dia sering baca paper, ya saya yakin dia paham apa yang menjadi kontribusi keilmuannya. Jadi, coba Bapak Ibu sekalian yang ada di forum ini, sesuaikan dengan bidang apa yang ditekuni, kemudian coba baca paper,
kemudian lihat apa yang menjadi kontribusi di bidang Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah sebutkan kalau di ilmu komputer itu dia biasanya ada 3 pola saja, memecahkan masalah lama dengan metode baru, kemudian memecahkan masalah baru dengan metode lama, atau memecahkan masalah baru dengan metode baru. Jadi 3 itu saja. Kalaupun ada selebihnya itu turunan ya, turunan dari yang ketiga itu. Misalnya dia menggunakan resources yang ada untuk mengimprove data, atau menggunakan resources dengan low cost untuk menaikkan improvisasi sekian persen. Nah, itu sebenarnya bagian dari ketiga itu. Nah, itu yang pertama, kenapa paper itu di-reject? Tidak ada kontribusi. Nah, yang kedua, tadi Pak Ronald sudah sebutkan adalah terlalu banyak kesalahan gramatikal. Nah, ini juga penting. Jadi seorang reviewer atau seorang editor juga akan melihat bahwa ketika sebuah manuskrip itu banyak terjadi kesalahan dalam gramatikal, berarti bisa dipastikan penulisnya tidak care, gitu. Tidak care terhadap tulisannya. Karena apa? Karena di mata seorang reviewer atau editor, ketika kita itu mereview, berarti paper itu harus care sama kita. Kalau paper itu care sama kita, berarti kita berusaha menyampaikan ide yang ada di kepala kita masukkan ke dalam sebuah tulisan, tetapi kalau bisa tulisan itu sesuai dengan standar ilmiah. Nah, itu tadi. Jadi meminimalisir yang namanya grammatical error itu penting sekali ya. Jadi kadang-kadang kalau kita care, nah kita ambil contoh misalnya yang Bapak Ibu yang sedang kuliah S3 atau sedang kuliah S2 atau sedang membuat penelitian. Nah, kita pasti berusaha supaya tidak terjadi kesalahan dalam penulisan gitu loh. Yang nanti akan berdampak kepada kita. Jadi sebisa mungkin kita menulis, kita baca berkali-kali gitu. Jadi jangan sekali nulis selesai kirim manuskrip, tapi kita coba baca. Nah, tadi itu jadi alasan kenapa paper itu di-reject ya. Terlalu banyak typo atau kesalahan dalam gramatikal. Nah, itu alasan kedua kenapa paper di-reject. Nah, alasan yang ketiga kenapa paper di-reject adalah eksperimen itu tidak valid ya. Lah, kenapa eksperimen itu tidak valid? Iya, karena memang eksperimen itu tidak mengikuti standar bidang Bapak Ibu masing-masing. Jadi sebenarnya eksperimen itu kan sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Nah, kasusnya, kenyataan yang ada pada saat ini adalah ketika kita membuat keluaran, kita membuat luaran hasil, kita baru mencari di mana itu akan dipublish. Nah, itu kan hal yang salah. Dosen kok ada. Ya. Jadi ketika kita sudah mempunyai keluaran dalam eksperimen, kita baru mencari di mana tulisan itu akan dipublish. Ini salah. Jadi seharusnya adalah kita baca dulu literatur dari jurnal tersebut, kita baca semua prosedurnya, baru kita lakukan eksperimen. Sehingga semua tahapan eksperimen itu sesuai dengan prosedur. Gitu. Nah, ini kebalikan ya. Jadi kita meneliti dulu, dapat luarannya, baru kita publish. Ya, itu salah. Gitu. Jadi kita harus baca dulu. Nah, kita harus baca. Kita misalnya masuk ke mana? Jurnal A misalnya. Nah, jurnal A itu gaya eksperimentalnya gimana? Nah, kita baca. Nah, kalau setelah kita baca, kita pahami, baru kita ikutin gitu loh. Sehingga tahapan-tahapan prosedur eksperimental nanti sesuai dengan publikasi yang sudah Bapak Ibu. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, tentukan dulu di mana jurnal Bapak Ibu mau dituju. Baru Bapak melakukan yang namanya eksperimen. Karena apa? Karena eksperimen dalam setiap bidang ilmu itu berbeda-beda. Jangan sampai nanti eksperimen itu tidak memenuhi standar. Karena apa? Karena setiap jurnal itu memiliki gaya masing-masing, Pak. Jadi cara yang paling efisien untuk artikel cepat terbit adalah pertama, kita baca dulu bagaimana eksperimen metode yang diinginkan dari jurnal tersebut. Nah, itu dia. Itu kuncinya sebenarnya. Jadi baca satu paper atau dua paper yang berkaitan dengan bidang ilmu Bapak di jurnal yang dituju, kemudian lihat gaya tulisannya, itu yang Bapak ikuti. Sehingga nanti ketika Bapak mengikutinya itu sudah standar dari eksperimen yang mereka inginkan. Karena nanti mungkin kalau di jurnal yang lainnya berbeda lagi. Nah, itu alasan ketiga kenapa paper Bapak di-reject. Jadi eksperimennya tidak valid. Yang ketiga. Nah, yang keempat itu dia out of scope atau out of current interest. Nah, maksudnya begini Bapak Ibu. Nah, maksudnya ini bukan out of scope itu bukan tidak sesuai dengan studi kasus, tidak ya. Tetapi penelitian Bapak itu tidak mengikuti topik isu yang sedang berkembang. Nah, biasanya sebuah jurnal itu kita harus mengetahui dulu apa yang menjadi topik isunya. Gitu.
Nah, kalau misalnya di bidang saya nih, di bidang komputer, ya, topik-topik yang sedang hangat itu kan topik yang berkaitan dengan artificial intelligence, ya, yang berkaitan dengan big data, kemudian Internet of Things, robotik. Nah, kita harus tahu dulu gitu loh. Jangan sampai nanti misalnya paper yang kita masukkan itu paper yang tidak ada tidak terbaru gitu loh. Karena seorang editor atau seorang reviewer juga memiliki tanggung jawab. Ketika artikel ini terbit, maka artikel ini wajib dibaca oleh international readers. Jadi bukan sekedar untuk menerbitkan saja, tapi dipastikan nanti tulisan ini bakal menjadi tulisan yang memiliki pembaca yang banyak. Gitu. Karena nanti berkaitan dengan high impact dan lain sebagainya. Nah, makanya oleh karena itu, kita harus tahu dulu apa yang menjadi isu hangat di bidang ibu-ibu masing-masing. Jadi rekan-rekan sekalian pasti topiknya kan nggak sama gitu kan. Kalau kita tadi di ilmu komputer saya sudah sampaikan bahwa yang menjadi topik isu itu yang berkaitan dengan kecerdasan buatan, ya, Internet of Things, kemudian big data, ya, kemudian robotics. Itu artikel yang sesuai dengan standar. Nah, jadi kalau yang tidak sesuai dengan itu bisa jadi artikel itu di reject. Nah, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima adalah out of date atau referensinya tidak up to date. Nah, mungkin di beberapa bidang ilmu referensi ini tidak terlalu diperhatikan, rekan-rekan. Tetapi di bidang ilmu komputer referensi ini sangat diperhatikan. Karena apa? Karena perkembangannya sangat cepat. Nah, saya pernah dapat message dari seorang reviewer, paper saya di reject itu karena referensinya tidak up to date. Gitu loh. Saya ngambil referensi itu 7 tahun terakhir. Dan dia bilang di situ bahwa kenapa referensinya itu tidak 2 tahun terakhir. Dia minta 2 tahun terakhir, bahkan 1 tahun terakhir. Kenapa? Karena dia berpikir begini, ketika kamu memasukkan manuskrip itu kan untuk menunggu proses terbitnya itu kan ada durasi waktunya. Jadi jangan sampai nanti ketika paper kamu terbit, kemudian nanti referensi kamu ini jadi tidak up to date. Nah, begitu ya. Nah, jadi di beberapa bidang ilmu, referensi ini tidak menjadi masalah. Bisa aja masukkan referensi tahun 90-an, tahun 2000 tidak masalah. Tapi di ilmu komputer atau di teknik khususnya, itu biasanya referensinya itu yang up to date. Ya, jadi inilah 5 alasan kenapa sebuah paper itu di-reject atau ditolak. Nah, ini dulu dipahami. Dan ini sebenarnya bagian dari ketika kita menulis sebuah manuskrip. Nah, oke, saya lanjut ya, biar cepat. Nah, kemudian, ini penting sekali ya. Tadi sudah disampaikan Pak Ronald. Nah, apa sebenarnya yang dipikirkan oleh seorang reviewer ketika membaca sebuah manuskrip? Nah, ini saya ambil secara umum ya. Jadi seorang reviewer itu sebenarnya ini yang dia pikirkan ketika dia mereview sebuah artikel. Tadi sudah disampaikan Pak Ronald, saya akan coba menyampaikan kembali dengan bahasa sederhana. Yang pertama yang dilihat adalah research problem. Nah, kebanyakan kita itu terbalik-balik membedakan mana research problem, mana latar belakang masalah. Jadi research problem tidak sama dengan latar belakang masalah. Nanti latar belakang masalah dibuat research problem, nanti research problem dibuat latar belakang masalah. Nah, kalau latar belakang masalah itu bisa diambil dari penelitian yang ada di lapangan. Ya, bisa ngambil data statistik, data BPS, NGO, dan lain sebagainya. Itu bisa kalau berbicara latar belakang. Tetapi kalau research problem itu mutlak harus diambil dari paper. Ya Bapak Ibu ya, ini harus tahu dulu nih. Ya, jadi latar belakang masalah tidak sama dengan research problem. Jadi kalau latar belakang masalah tadi bisa diambil dari penelitian umum atau penelitian yang ada di lapangan, bisa dari data statistik, data BPS, dan lain sebagainya. Tapi kalau research problem itu mutlak harus didapat dari paper. Nah, kemudian kita harus bisa menyampaikan kepada seorang reviewer atau kepada seorang editor, mengapa penelitian itu penting gitu loh. Ya, kenapa masalah penelitian itu penting? Kenapa masalah penelitian itu penting untuk dipecahkan? Nah, itu kita harus sampaikan dalam bahasa. Sehingga kalau misalnya penelitian ini tidak dipecahkan, misalnya, maka manusia itu akan binasa contohnya. Nah, sah-sah saja kita menggunakan bahasa yang hiperbola, tetapi tetap harus sesuai dengan kode etik ilmiah yang ada. Ya, jadi kita harus sampaikan. Nah, mengapa masalah itu harus dipecahkan? Nah, itu kita sampaikan kepada reviewer. Nah, kemudian juga kita harus berbicara apakah pekerjaan ini sudah pernah dikerjakan. Nah, kalau sudah pernah dikerjakan itu kita sampaikan di tulisan kita sampai mana gitu loh.
Dan kalaupun belum, sampaikan juga. Nah, ini penting sekali ketika kita membuat sebuah research problem. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua yang dilihat adalah solusi yang diusulkan. Nah, solusi yang diusulkan ini adalah berupa novelty. Nah, novelty-nya itu nanti terhadap kontribusi keilmuan. Jadi di sini Bapak jelaskan apa yang menjadi solusi dari penelitian Bapak angkat. Nah, apakah solusi ini sudah pernah ada sebelumnya? Ya, seperti saya bilang tadi ya, kontribusinya sudah ada. Ya, kalau memang dia sudah ada, sampai di mana? Kemudian Bapak Ibu ngembangkannya di mana? Nah, itu harus disampaikan pada saat kita membuat sebuah manuskrip. Nah, kemudian yang berikutnya adalah abstrak dan kesimpulan. Nah, abstrak dan kesimpulan ini, rekan-rekan, ini merupakan hal yang wajib. Jadi kalau saya pribadi ditanya ketika review sebuah manuskrip, yang pertama kali saya lihat adalah abstrak dan kesimpulan. Jadi abstrak ini harus sesuai dengan prosedur. Kalau bisa, ketika saya membaca abstrak, saya mewakili semua isi. Dan abstrak ini harus matching dengan kesimpulan. Ketika abstrak tidak matching dengan kesimpulan atau semacam missing gitu ya, ini bisa dipastikan penelitian ini nggak benar. Gitu. Jadi reviewer tuh berpikir simpel saja. Nah, itu tadi dia memiliki banyak pekerjaan sehingga dia itu harus bisa memanfaatkan waktu yang sedikit tadi itu. Makanya karena waktu reviewer itu yang sedikit, kita harus bisa memaksimalkan tulisan kita itu seperti apa. Ya, jadi abstrak dan kesimpulan itu menjadi hal yang penting ketika seorang reviewer itu menilai manuskrip. Jadi dia baca abstrak, kemudian kalau bisa abstrak itu nanti akan matching dengan kesimpulan. Ketika abstrak dan kesimpulan itu tidak matching, bisa dipastikan penelitian ini tidak valid, sudah pasti. Gitu loh. Sudah pasti. Berarti eksperimental metodenya ini dikerjakan tidak sesuai dengan standar prosedur yang ada. Ya, mungkin kita lupa mengganti data dan lain sebagainya. Nah, itu makanya dituntut yang namanya ketelitian dari rekan-rekan sekalian, ya. Oke, jadi kesimpulan itu sangat penting. Nah, kesimpulan ini juga nanti menjadi hal yang menarik, ya. Seorang reviewer tidak suka dia itu jika membaca sebuah penelitian itu terlalu overclaim, ya. Maksud saya overclaim itu terlalu berlebih-lebihan, seperti orang beli obat bisa menyembuhkan satu macam penyakit. Jadi penelitian tidak seperti itu. Penelitian yang baik adalah penelitian yang bisa dikembangkan oleh peneliti lain. Jadi alangkah baiknya ketika di kesimpulan itu kamu rekan-rekan sekalian memasukkan sebuah highlight, ya, apa kelemahan dari penelitian Anda. Ada yang namanya feature work, ya, feature publication, ya, untuk penelitian berikutnya apa. Jadi penelitian yang bagus adalah penelitian memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengembangkan penelitian Anda. Jadi nggak ada penelitian yang sempurna, Bapak Ibu, ya, tidak ada. Jadi penelitian itu sebaiknya adalah penelitian yang memiliki kelemahan, dan kelemahan itu bisa menjadi penelitian yang berikutnya buat yang lain. Nah, itu ya, jadi kesimpulan itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah gambar dan tabel. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Ronald bahwa gambar dan tabel juga ini, Pak, hal yang sangat penting, Pak. Kalau saya pribadi, kalau sudah mereview gambar dan tabelnya tidak sesuai, maka saya pastikan saya tidak akan lanjut lagi proses reviewnya. Saya akan cukup sampai di situ. Kenapa? Karena gambar dan tabel ini menjadi kunci kalau saya pribadi. Ya, kalau bisa dengan melihat gambar dan tabel kita tahu isi penelitian itu apa. Bukan berarti seorang reviewer itu males membaca, tidak. Tapi itu tadi waktunya sudah nggak banyak gitu. Jadi kalau bisa dengan melihat gambar dan tabel dia sudah tahu, oh ya hasilnya seperti ini. Dia sudah paham. Nah, ini lebih bagus lagi. Jarang penelitian-penelitian di Indonesia yang bisa seperti ini. Jadi kebanyakan walaupun dia penelitian yang sifatnya sains, itu lebih banyak tulisan, padahal salah. Penelitian yang bagus itu adalah penelitian banyak memasukkan gambar dan tabel, kemudian dimasukkan penjelasan. Itu lebih bagus, ya. Saya sudah baca beberapa penelitian ketika mereview itu, orang Indonesia itu lebih banyak memasukkan kata-kata ya daripada gambar. Kalaupun gambar tidak disertai dengan penjelasan dengan sumber yang jelas, itu juga jadi masalah. Jadi gambar sesuaikan dengan gambar, tabel sesuaikan dengan tabel. Ya, tabel yang memang betul tabel, bukan tabel di print screen jadi gambar. Nah, hal seperti ini yang sebenarnya yang dipikirkan oleh seorang reviewer. Ya, jadi ada research, ada solusi yang diusulkan, ada abstrak dan kesimpulan, ada gambar dan tabel. Nah, ini mungkin yang bisa, ya,
langsung demo saja. Di sini saya coba ngambil dari jurnal Sisfokom ya. Kebetulan saya dapat satu review di sini. Saya minta izin Pak Eza ya. Ini merupakan jurnal Sinta 3. Saya sudah sudah ambil artikelnya. Kita bisa cek sama-sama ya. Kita bisa cek sama-sama. Saya stop screen dulu, kemudian saya share. Saya sudah ambil artikelnya. Sebentar, Bapak Ibu. Kita lihat dulu ya. Apakah artikelnya sudah ada? Saya buka dulu artikel. Oh, ternyata sudah ada. Saya screen lagi ya. Mana dia? Tidak nampak. Ini dia. Oke, dapat Bapak Ibu ya. Nah, ini coba kita akan mereview. Saya dapat double blend review ya. Jadi nggak ada autornya. Saya cuma dikasih seperti ini, disuruh mereview. Nah, kita akan coba mereview sama-sama Bapak Ibu ya. Mereview sama-sama. Jadi ketika saya mereview itu, pertama kali saya lihat itu adalah batang tubuh dari artikel gitu ya. Saya lihat-lihat saja dulu gitu. Ya, ada judulnya ya. Oh ya, abstraknya ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris ya. Kemudian dia mengikuti standar Imran ya. Ada pendahuluan, kemudian ada metodologi, kemudian ada hasil dan pembahasan, kemudian satu lagi ada kesimpulan dan daftar pustaka, berarti lengkap kan begitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya saya cek gambar gitu loh. Gambar, tabel itu saya cek gitu. Nah, ini gambar. Wah, seperti gambar seperti Pak Ronald bilang tadi ya. Kualitas gambar nggak bagus ini ya. Ini kalau saya cek ini apakah dia betul-betul dari gambar? Nah, dari gambar ya, mungkin resolusinya rendah. Kemudian rumus ya. Nah, pastikan rumus itu menggunakan equation, tidak di crop ya. Nah, di sini juga dia salah ya formatnya. Tapi kita sebenarnya tidak berhak menggubris ini karena kerjaan editor. Tugas kita adalah mereview naskah saja. Karena ini kan poinnya. Ini seharusnya 1, 2, 3 ya, bukan 31, 32. Nah, tabel ya. Tabel di sini pun ada beberapa ya. Kemudian ada perhitungan. Ini ada gambar lagi ya. Tapi gambarnya tidak jelas. Bisa dilihat ini Bapak Ibu tidak jelas. Kabur. Nah, ini kabur ya. Kabur ya. Enggak apa-apa. Nah, setelah sudah ya, jadi kalau saya pribadi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saya hanya luangkan waktu satu paper itu 15 menit. Nah, itu saking mepetnya waktu itu ya. 15 menit sudah cukup ya. Artinya apa? Kita tidak perlu tahu semua isi paper itu seperti apa. Yang penting kita paham bagaimana cara teknik mereview. Nah, ketika saya dikasih judul seperti ini, pertama kali yang saya lihat adalah daftar pustaka. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi daftar pustaka ini merupakan hal yang jarang dicek gitu. Cek oleh seorang reviewer. Padahal kalau saya pribadi ini menjadi hal yang sangat penting, mengingat hampir seluruh jurnal Indonesia itu template-nya itu dia menggunakan model IEEE. Ya. Jadi kalau model IEEE dia kan 1, 2, 3 dan seperti ini ya. Jadi kita bisa cek itu. Nah, saya agak zoomkan sedikit biar nampak. Nah, kita cek sekarang artikelnya. Apakah artikelnya itu update atau tidak, dan lain sebagainya. Nah, dari sisi penulisan ini salah ya. Kenapa? Nah, ini penulisannya kok begini. Ini ada satu, di sini ada satu, ada satu, ada satu. Nah, di sini sebenarnya kita sudah bisa paham bahwa si penulis nggak fokus gitu loh. Nggak care sama papernya gitu loh. Ya. Kenapa? Kalau dia care sama papernya, dia akan peduli dengan referensi yang dibuatnya. Nah, di sini kita pastikan bahwa dia nggak care gitu loh. Nah, ini maksudnya apa? Gitu. Ya, kan begitu ya. Nah, kemudian kita cek tahunnya, ini tahun 2020, ya. Kemudian 2015, 2020, 2019, 2015, ya. Oke, dia pakai 12 referensi, tetapi di sini yang perlu menjadi catatan saya adalah penulisan referensinya tidak sesuai dengan standar IEEE. Contohnya yang mana? Misalnya, saya kasih tunjuk. Nah, ini apa ini maksudnya? Gitu loh. Ya, ini apa ini maksudnya? Di sini mungkin Bapak Ibu bisa cek ya. Ini nama mungkin ya. Nama, kemudian judul, kemudian jurnalnya, volume, nomor, dan lain sebagainya. Tapi ini apa? Gitu loh. Nah, kita bisa kasih catatan. Gitu. Nah, senjata ampuh seorang reviewer itu cuma 2 ya.
senjata ampuhnya itu cuma 2. Dia ada di new comment ya, new comment itu ada di mana dia new comment. Nah, ini ya, new comment. Jadi Bapak tinggal bisa ngasih komentar saja. Mohon diperbaiki cara penulisan referensi dengan format IEEE. Nah, ini kan salah. Kenapa? Sudah menggunakan software reference, terserah itu apakah itu Mendeley, EndNote atau Zotero, tapi tidak mengatur propertiesnya gitu loh. Sehingga kesannya itu tulisan dari jurnal itu tidak terpropos dengan bagus. Gitu. Padahal kan setelah kita masukkan ke reference kita bisa sesuaikan ya, karena ada beberapa artikel itu dia tidak make sense dengan Mendeley gitu. Kita harus edit ulang gitu ya. Ada yang langsung cocok, ada yang tidak gitu. Yang tidak cocok itulah yang kita edit. Sehingga format dari IEEE-nya itu baku. Gitu. Nah ini catatan penting ya. Nah ini seperti ini. Ini model apa ini ya? Ini ada judul, kemudian tidak ada siapa tim ahli dan lain sebagainya. Nah kalau kita ngambil contoh, misalnya kita menggunakan Mendeley, itu kan ada yang namanya tipenya gitu. Ada tipe jurnal, ada tipe untuk proceeding, ada tipe untuk book of section. Nah, dipilih satu persatu gitu. Karena setiap kolom itu pasti berbeda. Nah, ini bisa kita kasih tanggapan. Nah, hal seperti ini sebenarnya sudah menjadi sudah menjadi kesalahan yang fatal ya. Ini membuat reviewer itu tidak interest ya. Ini mohon dicek ya, mohon dicek ulang penulisan format book of section-nya. Nah, itu dia. Kemudian apa lagi ya? Kita cek satu persatu. Ya memang ini fatal. Ya. Referensi ini fatal. Seorang penulis yang peduli dengan papernya, dia akan berusaha bagaimana paper-paper yang ada di tulisannya itu adalah paper-paper yang up to date. Sehingga dia akan berusaha memberikan referensi yang sebaik-baiknya. Ya. Arti sebaik-baiknya itu adalah referensi yang terpercaya. Bukan up to date saja, tapi terpercaya. Terpercaya itu artinya kalau kita tidak masuk predatory ya, tidak termasuk jurnal predator, atau misalnya reputasinya itu bagus, high impact-nya bagus dan lain sebagainya. Itu banyak ya. Nah, ini juga bisa. Ini jadi problem ini. Ya, ini oke nama. Nah, ini M Dr. Sandi SKM. Nah, ini kan seharusnya tidak seperti ini ya. Ini juga jadi masalah. Jadi dari segi referensi saja ini sudah banyak kesalahan. Ya. Nah, ini menjadi poin pertama ketika kita mereview. Jadi Bapak Ibu bisa kembangkan sendiri di bidang ilmu masing-masing ya. Itu akan sesuai format Bapak Ibu ya. Nah, nanti mungkin bisa belajar ini dari Bang Oris ya, yang sudah spesialis seperti ini ya. Nah, karena setiap format itu berbeda. Dia IEEE berbeda, kalau dia pakai apa style berbeda, dia pakai Chicago style berbeda. Hanya saja kita menggunakan software reference. Nah, walaupun kita menggunakan software reference, wajib kita itu memanage ulang gitu loh. Nah, ini tidak di-manage ulang. Jadi saya bilang ini tidak salah, tetapi penulis itu tidak kurang care ya, kurang care. Nah, ini lagi nih. Ini apa maksudnya ini ya? Nah, ini ada nama, kemudian panduan penelitian, ini ada nama lagi ya. Nah, ini tidak sesuai nih ya. Ini ada lagi online available. Nah, ini perlu dicek. Nah, yang begini-begini nih yang menjadi fatal. Nah, oke, referensi sudah kita cek misalnya ya. Jadi Bapak sudah luangkan waktu untuk referensi. Yang berikutnya apa yang harus Bapak cek? Yang berikutnya itu adalah abstrak ya, abstrak. Nah, bagaimana membuat abstrak yang baik ya? Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa abstrak itu menjadi poin penting ketika seorang reviewer itu mereview paper. Dan setiap abstrak itu tidak sama Ibu. Jadi bidang komputer itu tidak sama abstraknya ketika Ibu melihat abstrak manajemen. Tapi pada konsepnya sama ya, pada dasarnya sama. Nah, coba saya akan share sebenarnya pattern dari abstrak itu seperti apa sih ya. Saya akan coba share. Oke, nah ini Bapak Ibu ya.
Jadi sebenarnya setiap bidang ilmu itu memiliki komponen abstrak masing-masing. Nah, ini khusus di bidang teknik dan ilmu komputer. Rata-rata abstraknya seperti ini, ya. Yang pertama dia itu general problem in your field. Jadi harus ada penjelasan umum dulu. Ya, penjelasan umum tentang riset kita, ya. Setelah ada penjelasan umum tentang riset kita, baru kita masuk ke specific problem atau research gap-nya atau research problem-nya. Nah, tadi saya sudah jelaskan bahwa latar belakang masalah tidak sama dengan research gap atau research problem. Nah, kalau latar belakang masalah tadi Bapak Ibu bisa kita ambil dari penelitian-penelitian di lapangan menggunakan data statistik, data BPS ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau spesifik atau research gap ini wajib mutlak kita ambil dari paper. Nah, jadi kasih dulu penjelasan umumnya, kemudian di sini Ibu masukkan atau rekan-rekan masukkan yang namanya research gap-nya apa, baru apa yang menjadi tujuan penelitian atau purpose method-nya. Nah, setelah 3 komponen ini sudah ada, baru apa yang menjadi key result atau key finding-nya. Jadi mungkin di sini Bapak jelaskan bahwa metode tersebut menghasilkan nilai improvisasi sekian persen, bla bla bla, itu Ibu jelaskan di sini atau Bapak Ibu jelaskan di sini. Nah, setelah itu apa? Yang terakhir adalah implikasi. Nah, implikasi ini penting ya. Jadi implikasi itu sangat erat kaitannya dengan general problem. Nah, maksud implikasi itu seperti ini ya. Maksud implikasi itu setelah hasil riset itu dapat mau diapakan. Nah, saya banyak baca penelitian tentang ilmu komputer. Misalnya, dia melakukan prediksi. Prediksi menggunakan metode Backpro. Dari metode Backpro itu dia dapat akurasi 97%. Misalnya. Lalu, pertanyaan saya berikutnya, implikasinya apa? Gitu. Dengan mendapatkan hasil 97% itu untuk apa? Gitu. Nah, itu harus dijelaskan. Nah, gitu loh. Ya, jadi bukan berarti 97% itu sudah selesai gitu loh. Tapi apa implikasinya? Nah, atau contoh lain, misalnya dia melakukan improvisasi sebanyak 5%. Manfaatnya apa gitu loh? Artinya dengan 5% ini maka dapat mengurangi efek dari polusi yang ada di udara, nggak masalah gitu. Berarti dari penelitian sebelumnya dia bisa mengurangi reduce 5% sehingga nanti berdampak dapat mengurangi yang namanya misalnya polusi yang ada di udara. Nggak apa-apa, itu implikasinya gitu. Jadi setiap bidang ilmu pasti memiliki komponen abstrak yang berbeda-beda. Tetapi saya yakin secara umum tidak lepas dari 5 ini tadi ya. Jadi ada general problem, ada specific problem, ada purpose method, kemudian ada key finding, kemudian ada implikasi. Nah, ini mungkin ya yang bisa kita jadikan pegangan. Nanti tinggal sesuaikan sama Bapak Ibu bidang masing-masing. Nah, kemudian lanjut lagi. Pak Agus, waktu sudah mendekati finish. Oke, kasih waktu 5 menit lagi ya. Memang waktunya nggak bisa ya Kak ya. Oke, 5 menit lagi Bapak Ibu. Nah, sekarang kita baca abstrak. Abstrak ada 2, ya Indonesia dan Inggris. Oke, kita orang Indonesia baca Indonesia saja. Nggak masalah. Nah, sekarang kita baca. Tantangan perkembangan bla 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 bla. Kita jelaskan pentingnya evaluasi. Nah, berarti sampai sini bisa kita pastikan ini merupakan apanya nih kira-kira? Ini merupakan yang namanya apa ya? Masalah umumnya. Masalah umum. Ya. Masalah umum. Nah, tantangan perkembangan e-commerce menuntut bla bla bla. Nah, pentingnya evaluasi perlu dilakukan oleh perusahaan untuk memperbaiki penilaian produk perusahaan. Nah, di sini dia mulai masuk yang namanya itu research gap-nya ya. Research gap. Dan dilanjutkan, tujuan studi ini adalah untuk mengevaluasi dari perspektif dan perspektif manusia bla 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 dengan variabel bla bla bla. Jadi kita nggak perlu tahu ya, yang penting kita ikuti aja. Oke, pengukuran tingkat kepuasan. Oke, sampai sini. Berarti bisa dipastikan sampai sini itu adalah apa ini kira-kira? Bapak Ibu. Claritas skip Pak. Tujuan penelitian, bla 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 merupakan event-nya atau hasil risetnya. Oke, dalam pengetahui bla bla bla. Oke, sampai sini ya, hasil riset. Hasil riset.
hasil riset. Oke. Nah, dalam mengetahui tingkat kepuasan bla 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 sehingga aplikasi, nah ini bisa kita pastikan itu adalah implikasi. Nah, coba di sini terjadi missing ya. Missingnya begini. Hasil yang didapat aplikasi Shopee memiliki indeks kepuasan 80, Tokopedia 78, kepuasan 73. Dalam meningkatkan bla bla bla, hasil yang diperoleh tidak adanya variabel yang masuk kuadran. Nah, ini. Ada missing bahasa di sini. Apa itu kuadran utama? Karena tidak dijelaskan. Sementara yang lainnya itu masuk ke kuadran prioritas. Nah, ini missing. Nah, kita bisa kasih catatan di sini maksudnya apa. Nah, itu loh. Karena nggak jelas gitu loh. Setelah dinilai berdasarkan penilaian, dapat hasilnya. Kemudian dia di sini ada bahasa kuadran prioritas utama. Di sini ada kuadran prioritas, tidak masuk kuadran prioritas utama dan masuk kuadran prioritas utama. Nah, ini bisa kita tanyakan maksudnya. Nah, menurut saya paper ini sudah bagus ya, sudah layak. Tetapi di sini perlu ditekankan lagi banyak penggunaan bahasa-bahasa yang terlalu membazir sehingga membuat bahasanya itu terlalu mendayu-dayu ya. Cukup to the point saja. Ya, jadi abstrak ini bisa disingkat lagi, tetapi secara garis umum abstrak ini sudah mengikuti komponen abstrak ya. Jadi ada yang namanya masalah umumnya, ada namanya research gap-nya sudah ada, tujuan penelitiannya, terus dia sudah sampaikan isinya ya, kemudian dia juga sudah kasih dampak implikasinya seperti apa gitu. Cuma di sini ada missing bahasa menurut saya, karena dia menggunakan kata kuadran prioritas utama. Itu maksudnya apa? Karena tidak dijelaskan sebelumnya. Nah, seorang reviewer perlu diketahui tidak perlu harus tahu topik itu, tetapi Bapak Ibu harus tahu pattern atau matrik yang saya sebutkan tadi. Jadi menilai itu berdasarkan pattern tadi. Oh ya, mana nih yang menjadi masalah umum? Oh ya, mana ini yang menjadi research gap? Oh ya, mana yang menjadi hasil penelitian? Nah, dengan Bapak Ibu itu tahu, ya maka nanti paper bidang apapun bisa ikut teliti. Dalam arti dalam satu rumpun ya. Nah, tugas kita sekarang sebagai seorang reviewer adalah banyak-banyak baca paper. Dengan banyak-banyak membaca paper yang berkualitas, saya yakin dan percaya Bapak Ibu dengan gampang akan menemukan mana itu latar belakang masalah, mana itu research gap, mana itu key finding, mana itu implikasi dan lain sebagainya. Tetapi kalau baru belajar, maka akan kelihatan lebih sulit. Jadi kalau saya pribadi tidak harus membaca seluruh paper, tapi saya cukup mengambil poin-poinnya saja. Nah, mungkin masih banyak lagi yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin waktunya kurang panjang, tapi nggak masalah. Tadi saya sudah sampaikan bahwa abstraknya saja itu sudah mewakili ya. Dengan membaca abstrak saya sudah paham bahwa paper ini layak. Tinggal nanti kita kasih koreksi-koreksi sedikit supaya paper ini bisa diperbaiki lagi, mungkin dari sisi bahasa dan lain sebagainya. Karena paper ini banyak menggunakan bahasa-bahasa yang menurut saya yang over ya, yang sehingga ya hasilnya sama tapi dia terlalu menggunakan tata bahasa yang panjang. Nah, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau kata-kata yang salah. Mungkin waktunya nggak bisa lama. Mungkin ada waktu nanti lain waktu kita berjumpa kembali. Ya, saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Saya kembalikan kepada Kakak. Silakan Kak. Terima kasih, Dek Agus.